konsep-konsep pembelajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kegiatannya mulai dari Merdeka Belajar, kemudian nanti diinternalisasikan dengan Ing Ngarso Sumtulodo tadi, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Setelah melakukan eksplorasi konsep dan menyesuaikan apa yang sudah saya kerjakan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata memang masih perlu dalam perbaikan pembelajaran. Saya yakin ketika perbaikan itu dilakukan, maka akan muncul perubahan karakter dan jiwa pembelajar yang merdeka bagi saya dan bagi anak didik saya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kolaborasi. Dalam kolaborasi ini kita dibagi menjadi 2 kelompok. Saya termasuk yang kelompok 1 sampai kelompok 5, yaitu grup 1. Nah, ada beberapa poin yang ditekankan adalah yang pertama, profil belajar yang saya ambil adalah gotong royong. Kemudian alasan kontekstualnya adalah karena yang pertama adalah gagasannya. Gagasan itu dimulai dari latar belakang. Jadi guru-guru harus menghargai perbedaan latar belakang siswa dari kemampuan ekonomi, lingkungan, karakter, kemudian suku, ras, budaya, dan seterusnya. Nah, dari gagasan ini nanti kita akan melakukan pembiasaan budi pekerti. Kenapa kita harus menggunakan gagasan tadi? Alasannya adalah, alasan konkret kontekstualnya adalah bahwa dengan pembiasaan budi pekerti itu akan menjadi prinsip hidup seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan budayanya semakin luntur. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan perkembangan zaman, maka diperlukan prinsip yang mendalam bagi peserta didik untuk menghadapi era yang selalu berubah, sehingga diperoleh ketahanan pada kehidupan dalam berbagai zaman. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya ambil adalah kegiatan bakti sosial dan karya wisata di sekolah. Beberapa pembelajaran yang ditekankan adalah pembelajaran itu sendiri, yaitu misalnya pembelajaran fisika, kemudian pengenalan lingkungan, dan pembelajaran teladan dengan membersihkan tempat yang kita tuju. Dengan memberikan contoh teladan dengan memungut sampah, kemudian menjaga lingkungan, tidak mencabut, tidak merusak pohon, itu cukup menjadi teladan bagi siswa-siswi kita di sekolah. Kemudian tantangan dan solusi ketika kegiatan ini adalah kedisiplinan. Jadi peserta didik kami ternyata masih kurang disiplin ketika kumpul, ketika kegiatan absen, dan seterusnya. Keamanan dalam kegiatan outdoor biasanya keamanan cukup menjadi pertimbangan karena ada beberapa risiko. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Beberapa sekolah itu pengawasannya cukup longgar sehingga ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Pada kegiatan refleksi terakhir ini ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak yang modul pertama ini adalah perubahan pola pikir tentang konsep pendidikan yang dulunya masih sedikit menerapkan pola pendidikan kolonial. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan baru. Banyak pengetahuan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang baru saya pahami. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan saya adalah saya yakin saya adalah orang yang cepat belajar, kemudian mampu berkolaborasi. Kemudian hal yang perlu diubah dari pribadi saya adalah kepedulian terhadap peserta didik dengan menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan konkret di sekolah. Saya akan lebih menekankan pada karakter individu, lebih memahami karakter individu dengan cara tes diagnostik awal, observasi, wawancara, pendekatan individu, angket, dan seterusnya. Berarti nanti saya akan menyusun beberapa instrumen, kemudian akan melakukan home visit bekerjasama dengan guru BK. Kemudian memberikan penghargaan ketika belajar di kelas. Saya akan mencoba melakukan
pembiasaan untuk selalu memberikan penghargaan, melakukan sapa, salam, ucapan terima kasih, dan melakukan hadiah baik berupa benda atau sekedar dengan ucapan terima kasih. Begitu pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju, maju bersama, hebat semua. Guru itu harusnya digugu dan ditiru. Hasil reflektif kritis saya adalah dalam bentuk puisi sebagai berikut. Maafkan kami, cita-citamu belum dapat tercapai karena bodohnya kami sebagai generasi. Maafkan kami lebih banyak mengeluh dibandingkan berpeluh. Maafkan kami, tak ada karya kami untuk mendidik bangsa ini. Jangankan mendidik, generasi sesudah kami memberi contoh kebaikan saja tidak sanggup kami kerjai. Maafkan kami, di ujung negeri pendidik masih saja ngeri. Nilai yang tinggi adalah tujuan kami. Gelar sarjana sudah membuat kami bangga. Begitu kerdilnya kami untuk membangun bangsa ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Makin saja menjauh, pergi entah kemana. Mungkin juga tertimpa puing-puing sekolah tanpa asa. Retorika, legalitas, pencitraan adalah dewa. Sungguh, maafkan kami sebagai generasi yang tak berarti. Pendidikan itu harusnya seperti Ki Hajar Dewantara. Karakter yang utama, belajar setelahnya, hasillah akhirnya. Buku itu ramping berisi, bukan padat tapi basi. Sekolah itu masa depan, bukan malah menjadi beban. Kita ini generasi prestasi, bukan generasi pencari sensasi. Guru itu panutan, bukan untuk ditakutkan. Haruskah kita menjadi generasi penghafal yang tak tahu apa-apa tentang akal, yang pikirannya terkotak-kotaki, yang kreativitasnya tergerogoti, pintar tanpa hati, atau berkreasi dengan senang hati? Belajar itu harusnya mengasihkan, bukan malah menyulitkan. Karena belajar bisa di mana saja, bukan terpaku pada buku saja. Belajar itu sebuah keinginan menemukan sesuatu yang baru. Dipelajari karena seru, karena ditemukan hal baru. Belajar itu mengikuti kata hati, bukan mengikuti kemauan guru yang tak henti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.